Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Tips Indonesia. Bersama saya Fafilatul Dwi Rahayu. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu bangkit dari kekecewaan, cara mengubah rasa gagal jadi sumber motivasi. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang motivator sekaligus owner Tips Indonesia yang sudah berpengalaman membantu banyak individu dan organisasi untuk menemukan kembali semangatnya. Selamat datang di podcast kami, Bapak Askan Syahbudi. Terima kasih. Baik Pak Askan, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Oke. Sebenarnya, apa sih makna kegagalan dalam kehidupan menurut kacamata motivasi? Sebenarnya nggak ada orang gagal itu, Pak. Yang ada hanyalah keberhasilan yang tertunda. Yang ada hanyalah belajar. Yang ada hanyalah keberhasilan yang belum sesuai harapan. Kenapa kita harus hilangkan kata gagal dari otak kita? Karena menjadikan kita hopeless, menjadikan kita inferior, menjadikan kita merasa punya kemampuan. Tapi kalau kita ubah mindset itu menjadi keberhasilan yang tertunda, ini adalah proses belajar, ini adalah keberhasilan yang belum 100%, menjadikan kita masih punya optimisme, punya harapan. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah belajar. Banyak orang yang bilang kecewa itu bikin drop dan susah move on. Nah, menurut Bapak, bagaimana caranya mengubah rasa kecewa jadi sumber motivasi? Iya, kalau dalam buku Luck Factor, ditulis seorang dokter di Inggris namanya Richard Wiseman. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang mampu memaknai kegagalan dari kacamata positif. Contoh, ada seorang penasihat raja yang dihukum sama rajanya gara-gara dianggap nggak becus. Penasihat ini bilang, Tuan Raja, mungkin ini yang terbaik. Penjara ini bagi saya mungkin ini yang terbaik, karena engkau menganggap saya gagal. Terima kasih engkau sudah mempercayai saya untuk jadi penasihat sekian lama. Gara-gara menurut Tuan Raja kali ini saya gagal, Tuan Raja penjarakan saya. Saya terima kata penasihat. Mungkin ini yang terbaik. Akhirnya Tuan Raja ngambil lagi penasihat baru. Nah, sama penasihat baru ini Tuan Raja diajak berburu. Sebagaimana hobinya Tuan Raja. Dengan penasihat yang lama juga suka berburu, dengan penasihat baru ini pun dia berburu ke hutan. Nah, entah kenapa waktu itu gak ketemu binatang. Sampai masuk ke hutan yang paling dalam, ketemu namanya kanibal. Tahu kanibal itu suka apa? Makan apa? Manusia. Suka mempersembahkan daging manusia ke dewa-dewanya. Singkat kata, singkat cerita, penasihat, Tuan Raja dan pengawalnya ini ditangkap, ditali di pohon, satu persatu dipersembahkan. Nah, ingat, kanibal ini juga sama dengan kita manusia. Kalau korban nggak boleh, binatang itu cacat. Nah, singkat kata, singkat cerita, Tuan Raja ini cacat. Dan penyebab dimasukkannya penasihat yang pertama tadi adalah karena mengatakan bahwa Tuan Raja, cacat di tubuhmu itu mungkin yang terbaik. Jadi waktu itu dia latihan perang gitu, Mbak. Latihan perang, kemudian cacat, kepala terluka. Dia konsultasi ke penasihatnya itu. Nah, penasihatnya bilang, Tuan Raja mungkin cacat atau luka karena latihan perang itu yang terbaik. Tapi karena itulah penasihat ini di penjara. Nah, pas waktunya mau dipersembahkan, pengawalnya sehat maka dia dipersembahkan. Ya, pengawal kedua juga agak cacat dipersembahkan. Penasihat yang kedua juga nggak cacat dipersembahkan. Nah, pas giliran Tuan Raja ketahuan dia cacat, tangannya terluka gara-gara latihan perang bersama
penasihat yang pertama tadi yang dipenjara. Ingat, gara-gara penasihat ini salah ngasih nasihat tuan raja yang cacat ini, penasihat yang pertama ini di penjara. Tapi kali ini begitu tuan raja ini dilepaskan, sama siapa? Kanibal yang menangkap dia. Kan cacat nggak boleh dipersembahkan. Maka tuan raja ini dilepaskan. Begitu dia lepas, dia ingat nasihat siapa? Penasihat yang mana? Yang pertama, yang mengatakan cacatmu itu mungkin yang terbaik. Maka dia pun begitu dilepaskan, dia lari tuh menuju istana. Menemui siapa? Penasihat yang pertama. Dipeluk penasihat yang pertama, tuan raja bilang, penasihatku, maafkan aku. Gara-gara engkau mengatakan cacatku ini yang terbaik, engkau aku penjarakan. Tapi saat ini aku sadar bahwa cacatku ini menyelamatkan aku. Cacatku ini memang yang terbaik. Dipeluklah penasihat dan minta maaf, dikeluarkan dari penjara. Apa kata penasihatnya? Tuan raja, untung kau penjarakan aku. Terima kasih. Kenapa begitu? Andai kau nggak penjarakan aku, engkau pasti ngajak aku berburu. Dan lihatlah tubuhku sempurna. Bisa jadi yang dimakan kanibal bukan penasihat yang kedua, tapi aku. Nah dari sini kita jadi tahu penjara itu kan kesannya buruk. Iya. Tapi itu yang terbaik buat penasihat yang pertama. Tuan raja cacat tangannya itu buruk. Iya. Iya. Tapi ternyata itu yang malah menyelamatkannya. Iya. Nah sama kegagalan juga begitu, Mbak. Bisa jadi yang kita maksud gagal itu cara Allah menyelamatkan kita. Jadi wa asa antahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu nggak suka dengan keadaan kegagalanmu, ketidakberhasilanmu, tapi bisa jadi itu yang terbaik. Wah, luar biasa sekali. Kalau boleh minta contoh nyata, apakah Bapak pernah mendampingi seseorang yang berhasil mengubah kegagalannya jadi kesuksesan? Sering. Di ruangan ini kan ada kursi hipnoterapi. Ya. Di sebelah situ nggak kelihatan ya. Itu banyak sekali menolong orang yang sudah hopeless, sudah merasa terpuruk, bahkan pengen bunuh diri. Ya saya ajari memaknai kegagalan itu biasa. Saya ajari mereka untuk melihat sisi-sisi baik yang lain yang masih tersisa. Karunia-karunia Allah yang lain yang masih banyak dalam hidupnya. Mencoba menyadari bahwa banyak orang yang gagalnya lebih buruk daripada dia itu banyak. Yang lebih tidak beruntung, yang lebih berantakan, lebih terpuruk banyak. Tapi kenapa kok mereka bisa sukses? Karena tidak fokus pada kegagalannya, tapi fokus pada solusi-solusi ke depan. Misal gagal tidak masuk kampus negeri, ya mungkin belum tentu kampus negeri itu yang terbaik, masuklah kampus swasta. Di sana malah jadi tokoh mahasiswa, di sana malah jadi lebih pintar, lebih terkenal dan sebagainya. Jadi buat pemirsa, jangan fokus pada kegagalan. Masa lalu biarlah masa lalu. Nggak usah dinyanyikan, ya kan? Ada lagunya soalnya, ya. Nah, gitu Mbak. Jadi banyak yang bisa kita bantu dengan catatan dia tidak terbelenggu dengan kegagalan, tapi dia punya harapan di masa depan. Dan dalam pola faktor memang begitu. Kalau Anda mau beruntung, Anda harus punya harapan di masa depan. Tidak terpuruk dengan kegagalan. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Terima kasih Bapak Askar yang sudah berbagi insight penuh motivasi. Sama-sama. Buat kalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan episode-episode inspiratif selanjutnya hanya di Tips Indonesia. Sampai jumpa!